Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Laude Tamrin Tonda, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Raha, Kabupaten Una, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya coba memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan dalam hal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Topik video ini adalah penggunaan pola pendampingan bagi guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 4 Raha. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu hal yang bersifat mutlak untuk dilaksanakan semua guru. Hal ini didasari oleh suatu kenyataan bahwa anak secara kodrati itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. SMP Negeri 4 Raha sebagai pelaksana kurikulum merdeka tahun 2022 dihadapkan dengan sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, masih rendahnya pemahaman guru tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Hal yang kedua, yaitu mindset guru yang menganggap bahwa peserta didik itu dapat melaksanakan atau mencapai target yang sama dengan cara dan metode yang sama. Kemudian masalah yang ketiga, masih rendahnya pelaksanaan tes diagnostik yang merupakan prasyarat bagi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tantangan yang keempat, yaitu masih rendahnya kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi konten, dari segi proses maupun dari segi produk. Ya, berdasarkan masalah dan tantangan tersebut, saya mencoba melakukan praktik baik dalam hal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu melakukan IHT tentang sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kegiatan ini saya melibatkan 2 orang guru penggerak yang ada di sekolah ini dalam rangka mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi konsep maupun dari segi penerapannya di kelas, dan baik itu secara individual maupun secara kelompok tentang pembuatan RPP yang berdiferensiasi baik dari segi konten, proses maupun produk. Yang ketiga, saya melakukan pendampingan secara individual dalam hal pembelajaran di kelas, yaitu dari segi proses dan dari segi produk. Kemudian dan yang terakhir, saya melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan di kelas. Pada sesi pagi ini kita adakan pendampingan tentang asesmen diagnostik, dan hal ini saya kira bukan hal baru buat ibu-ibu guru bahwa sebelum kita mengajar sebenarnya ini dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi mungkin ada yang tahu kapan pelaksanaannya asesmen diagnostik ini? Coba Ibu Rosmida, kapan pelaksanaannya? Ya, sebelumnya dari sebelum dimulai pelajaran sebenarnya guru melaksanakan asesmen diagnostik. Kemudian asesmen diagnostik ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Ya, kalau non kognitif yaitu tentang psikologi sosial, mengetahui aktivitas selama belajar, kemudian kondisi keluarga siswa, kemudian latar belakang pergaulan siswa dan gaya belajar siswa. Kalau yang asesmen kognitif, nanti harapannya itu kita mampu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, kemudian terakhir memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan bagi siswa yang kompetensinya masih di bawah rata-rata. Ya, pada hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, saya ingin melakukan dulu penilaian tentang diagnosis, tes diagnostik, di mana supaya saya bisa memetakan bagaimana cara belajar kalian dan bagaimana harus saya lakukan dalam proses pembelajaran untuk menghadapi anak sekalian. Untuk itu saya berharap anak sekalian mengerjakan asesmen diagnostik ini dengan sungguh-sungguh dan memang kenyataan yang kalian rasakan.
Oke? Ya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten di SMP 4 Raha telah dilakukan dalam bentuk satu, guru menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Yang kedua, guru menyiapkan materi dalam bentuk video. Yang ketiga, guru menyiapkan materi dalam bentuk ringkasan. Dan yang keempat, guru menggunakan buku pelajaran. Dari segi proses pembelajaran berdiferensiasi di SMP 4 Raha telah dilakukan melalui yang pertama, guru telah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar sehingga proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di kelas tetapi telah dilaksanakan di luar kelas. Pemilihan lingkungan belajar ini berdasarkan karakteristik materi dari pelajaran. Yang kedua, guru telah menggunakan berbagai metode yang dapat mengaktifkan siswa sehingga siswa bisa senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, guru dan siswa telah membuat kesepakatan yang ditaati secara bersama. Dari segi produk, pembelajaran berdiferensiasi di SMP 4 Raha itu nampak dari tagihan hasil belajar. Tagihan hasil belajar di SMP 4 Raha dilakukan berdasarkan karakteristik kompetensi dan kemampuan siswa. Adapun tagihan hasil belajar SMP 4 Raha yaitu dalam bentuk produk, dalam bentuk PPT, dalam bentuk presentase, dalam bentuk menuangkan pendapat di stick note, dalam bentuk hasil ulangan, dalam bentuk poster, dalam bentuk makalah, dan dalam bentuk laporan. Yang bisa menginspirasi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini nampak pada salah satunya itu pada pemilihan topik P5 di SMP 4 Raha. P5 mengangkat tema mengolah sampah plastik menjadi paving block. Tema ini merupakan kesepakatan antara siswa dan guru. Tema ini juga didasari oleh suatu kondisi real di mana di SMP 4 Raha banyak sampah plastik yang dihasilkan oleh siswa, sehingga pihak sekolah berpikir bagaimana cara untuk mengatasi sampah plastik ini dan dijadikan sebagai bahan yang berguna bagi kehidupan manusia. Kedua, dengan hasil pendampingan pembelajaran berdiferensiasi ini, di SMP 4 Raha telah dihasilkan RPP berdiferensiasi bagi guru-guru mata pelajaran. Yang ketiga, dihasilkan pula tes diagnostik untuk melakukan pemetaan bagi kebutuhan belajar siswa. Belajar itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak harus di dalam kelas, dan lingkungan sekitar bisa menjadi sumber dan tempat belajar yang menyenangkan. Menurut saya, ternyata belajar itu tidak sulit ketika kita mengikuti pembelajaran dengan cara kita sendiri dengan tuntunan guru. Nyata yang saya lakukan dalam rangka pembelajaran berdiferensiasi semoga dapat menginspirasi insan pendidikan lainnya demi kemajuan pendidikan di tanah air. Sukses dari SMP 4 Raha, cerdas dan berkarakter.